yushiku ayyati 'alan nasi zamanun afdalu ibadatihim at-talawumu wa yuqalu lahum an-natna. Akan datang suatu zaman kepada manusia yang dimana sebaik-baik atau dianggap yang mana anggapan mereka gitulah kembangannya, yang mana anggapan mereka bahwa sebaik-baik amal ibadah itu adalah caci maki. Jadi sudah diprediksi oleh Rasulullah, oleh sahabat, ya. Afdalu ibadatim at-talawum wa yuqalu lahu an-natna. Dan bahkan cacian makian pada saat itu dianggap sebagai perjuangan, sebagai bentuk jihad, sebagai bentuk kebaikan, bentuk ibadah, bentuk kepantasan. Kata Rasul, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana mereka menganggap caci maki sebagai ibadah yang paling utama. Itulah lebih mudah dipahaminya ya. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana caci maki dianggap oleh mereka sebagai ibadah yang paling utama, dan bahkan yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka bahwa itu adalah perjuangan. Ini ada di dalam riwayat Sunan Abu Dawud. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, nomor hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya sahih, nomor hadis 6886. La taqumus sa'atu hatta yukhawwanal aminu. Kiamat tidak akan terjadi hingga akan terjadinya suatu hal berupa apa? Atau sampai di mana orang-orang yang terpercaya, orang jujur akan dianggap berkhianat. Hatta yukhawwanal aminu, orang yang amin, orang yang amanah dianggap berkhianat. Kiamat tidak akan datang sebelum ini terjadi. Kiamat tidak akan datang hingga di mana orang-orang yang amanah dianggap khianat. Orang yang tidak korupsi, ya, dicaci maki, difitnah oleh kelompok-kelompok orang yang pernah korupsi. Korupsinya banyak, seanak cucu, sekroni-kroni, menyimpan uang yang banyak di luar negeri, dibodohi rakyat. Kemudian yang difitnah di suatu zaman, orang yang jujur, orang yang amanah dianggap khianat. Oleh siapa? Oleh orang yang berkhianat kepada bangsa justru. Wa yu'tamanal khainu, dan kebalikannya di zaman itu, orang yang khianat dianggap amanah. Orang yang bahkan pernah berkhianat atau pelaku pengkhianatan kepada bangsa, korupsi dan lain-lain sebagainya, dianggap amanah. Hatta yazharul fuhsyu wat tafahhusyu, hingga sudah marak pada saat itu, akan marak pada saat itu cacian, kemudian juga makian, pokoknya caci makilah, cercaan. Al-fuhsyu cacian, tafahhush cercaan. Hingga pada saat itu ramai, sudah terbiasa cacian dan cercaan, dianggap biasa di media sosial, di maulid sekalipun, bahkan di dalam hal ibadah termasuk di dalam khutbah Jumat, caci maki, cercaan. Dan ini sudah pernah terjadi di masa Bani Umayyah, awalnya bahkan di masa sahabat, ketika Sayyidina Muawiyah tidak menerima atas kepemimpinan Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
hingga kemudian anaknya Yazid tidak menerima atas kepemimpinan Hasan dan Husain. Hasan ya yang memimpin Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain belum sempat. Tidak menerima. Jadi akhirnya terus berkelanjutan. Nah, dari keturunan ini jadi memiliki kekuasaan Bani Umayyah. Itu setiap panggung-panggung dakwah diharuskan mencaci maki keluarga Sayyidina Ali. Pada saat itu panggung-panggung khutbah, mimbar khutbah bukan panggung, mimbar khutbah itu diisi dengan caci maki kepada Sayyidina Ali, kepada cucu Rasul pada saat itu. Caci maki isi. Tujuannya apa? Untuk melegitimasi kekuasaan-kekuasaan mereka. Turun-temurun kan jadi kerajaan. Hingga akhirnya barulah ada masih dari Bani Umayyah seorang ulama yang menjadi pemimpin Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab. Ya, cucu mantu bahasanya itu, menikah dengan cucunya Sayyidina Umar. Namanya Umar juga, Umar bin Abdul Aziz. Dari situlah beliau membuat sebuah terobosan. Ya, beliau zuhud luar biasa, pemimpin yang zuhud. Walaupun dari kelompok yang sebelumnya, kelompok-kelompok mereka tukang caci maki, tapi beliau kemudian mengakhiri setiap khutbahnya dengan ayat Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang sampai sekarang kan kita sering kali baca itu di akhir khutbah. Itu sebetulnya yang mempelopori selalu membaca ayat tersebut akhir khutbah adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Supaya apa? Supaya orang-orang yang di bawahnya itu berhenti mencaci maki keluarga Sayyidina Ali dan keturunannya. Berhenti mencaci maki Sayyidina Ali yang sudah wafat. Ya. Berbuat adil dalam menyampaikan sebuah penilaian. Jangan sampai kita menjadi orang yang fanatik buta. Asal kita, asal Habib lah, asal kiai, asal apa kek, asal kelompok kita kek. Salah pun dibela. Jangan begitu. Ya. Salah dianggap benar. Enggak begitu. Wat tafahusy, al-fuhsy wat tafahusy. Jadi nanti sebelum kiamat terjadi akan marak dulu, sudah terbiasa cacian, cercaan, wa qati'atul arham, dan memutus tali persaudaraan. Jiwanya itu punya penyakit. Apa penyakitnya? Tidak sabar, egoisme, tidak syukur, tidak qanaah. Karena mungkin nggak ngaji thariqah, nggak ngamalin thariqah, nggak ngaji tasawuf. Kenapa? Ya pantas mereka bilang ngapain thariqah-thariqahan, katanya begitu bilangnya. Beneran syariat, syariat thariqah itu pengamalan syariat dengan penuh keikhlasan. Tujuannya tazkiyatun nafsi. Lamun sholat ulah ngagaya, merasa paling benar sholatnya. Karena kata Rasulullah nanti akan datang suatu zaman di mana nanti mereka ya la tahqiranna sholatakum ma sholatihim, sangat mencaci maki sholat kalian, menyalah-nyalahkan sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Wasyamakum asyamihim, puasa kalian dianggap jelek dibandingkan dengan puasa mereka. Wa a'malakum ma'amalihim, amal kalian dianggap buruk dibandingkan amal mereka. Kita berthariqah dianggap buruk, katanya amal mereka kalau urusan caci maki lebih baik. Kalau kita berthariqah tazkiyatun nafsi, katanya ngapain, katanya thariqah. Ya kita thariqah itu adalah jalan pengamalan syariat supaya lebih hati-hati. Harus berthariqah, karena kalau tidak berthariqah hati nggak tentram. Walaupun ibadah dengan atas nama maulid, sholawatan, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya haus dengan kekuasaan, haus perpolitikan, gitu kan? Egoisme. Kalau thariqah nggak begitu, insya Allah santai, kayak Abah Lutfi biasa saja, ya kan?